Yes, Pak. Jadi kan saya yang nyebutin Banyuwangi. Jadi ternyata Kevin waktu gagal di 2006, dia itu melihat masuk ke PB Jarum setelah melihat iklannya. Jadi iklannya ini jangan dikira wah kita cuma menggambur-gamburkan uang, enggak. Meresap ke seluruh jajaran dimanapun dia bisa melihat itu dan terinspirasi. Dia pengen, tadi Jovika juga ngomong, Rama juga ngomong bahwa iklan yang kita tayangkan itu ke seluruh media di Indonesia itu masuk ke seluruh lapisan masyarakat yang tertarik dengan audisi bulu tangkis ini, dan mereka secara tidak langsung terpanggil. Salah satunya pembuktiannya adalah Kevin Sanjaya. Dia berasal dari Banyuwangi. Banyuwangi bukan berarti kotanya loh ya. Banyuwangi masih 10 kilo. Ya, jadi kalau kita ngomong asalnya mana Banyuwangi, padahal bukan loh. Dia 10 kilo dari Banyuwangi. Kotanya apa saya lupa, Bandar apa gitu. Saya lupa. Pokoknya 10 kilo dari Banyuwangi. Dan dia dari keluarga yang sangat sederhana. Mereka terinspirasi setelah melihat iklan audisi yang lagunya itu tadi si Pak Lius ngomong sangat mengena itu. Inilah Indonesia gitu. Jadi bukan Jarum doang. Jadi Jarum tidak melulu egois jarum, tapi kita lebih gede lagi. Ini Indonesia. Asalmu dari manapun tidak masalah. Jadi jangan di pertentangan luar pulau, ini dalam pulau, enggak ada. Ini Indonesia. Jadi asalmu dari mana? Terbukti Kevin juga dari kota kecil yang sangat sederhana, dan dia terpanggil setelah gagal. Bukannya melempem, makin giat berlatih lagi. Termasuk dia lari ke Jember yang waktu 2007 yang lalu itu cukup terkenal bibitnya dari Jember itu. Jadi itu membuktikan bahwa apa yang kita suarakan di media massa dari teman-teman sekalian itu sangat mengena. Jadi di seluruh Indonesia mereka akan terpanggil. Walaupun mungkin kita selama ini nggak tahu, munculnya setelah Kevin ada kan, itu muncul ada di balik itu cerita-cerita yang sangat menggugah kenangan kita untuk lebih giat lagi membangun audisi ini. Ya, pertanyaannya apa yang membuat Kevin tadi kalau yang belum dijawab begitu luar biasa? Proses apa atau apa kelebihan Kevin sehingga dia itu, bisa menjadi? Kalau saya kan lihat dari kegigihan, dari mulai sebelum terpilih pun dia gigih. Pada saat dia masuk pertama di single dulu, di single belum ada prestasi. Nah, Pak Fung ini yang menemukan bahwa dia selama main itu nggak pernah susah. Artinya langkahnya nggak orang Jawa ngomong kedubrugan itu apa? Kedandapan, belepotan lah. Jadi dia langkahnya enak, dan terbukti setelah dia makin dewasa, makin matang, memang antisipasinya luar biasa. Kita lihat sendiri kan di setelah dia jadi elit, antisipasinya luar biasa. Bisa menebak arah bola dibandingkan yang lain. Nah, Pak Fung yang nemukan itu mungkin bisa lebih jelas lagi cerita. Ini yang nemukan ini. Kan sudah dijelaskan oleh Pak Yopi ya. Jadi belum sah kalau belum ngomong sendiri. Iya, jadi pada waktu pertama saya melihat Kevin itu dengan postur setinggi itu, tidak terlalu tinggi apalagi waktu masih kecil ya. Itu ternyata dia bermain single pun sepertinya nggak pernah susah. Jadi lawan yang lebih tinggi pun dia mukul bola tuh tidak pernah dalam posisi yang susah. Jadi penilaian saya waktu itu, anak ini berarti punya antisipasi yang bagus. Artinya dia sudah kira-kira bisa menebak lawan mau mukul kemana. Karena langkah-langkahnya dia lebih pendek dari lawannya. Kemudian satu hal lagi yang menonjol itu setelah Kevin masuk ke PB Jarum. Itu kita menemukan bahwa dia punya suatu kegigihan yang luar biasa dan sifat yang tidak mau kalah. Jadi dia dalam hal apapun tidak mau kalah. Jadi mungkin betul ada Pamil ya, seorang juara itu seorang yang egois luar biasa. Memang jadi
itu tercermin memang dalam kehidupannya sehari-hari pun ya mungkin ada yang dalam arti negatif, tapi untuk Kevin banyak arti positifnya. Jadi misalkan suatu waktu pertandingan di Surabaya, suatu pertandingan dia kalah main single, di pojok atas itu nangis sendiri. Diajak pulang pelatihnya pun nggak mau. Gitu. Jadi ngambek di atas karena kalah. Gitu. Itulah yang mewakili yang mendasari untuk Kevin bisa berprestasi seperti sekarang. Mungkin nih, karena kebetulan aja ini berhasil. Tapi yang gagal juga ada kan. Ya. Ya, jadi memang dua kelebihan ya, menebak bola dengan baik dan sifat tidak mau kalahnya yang buat Kevin bisa sukses seperti sekarang. Oke, Mbak Yusmi jelas ya. Masih ada lagi? Yang mungkin ada satu cerita lagi, boleh Mbak Yofi. Jadi Kevin dulu pertama single kan, setahun 2 tahun mungkin ya nggak pernah juara. Suatu saat tim pelatih Fung dan kawan-kawan itu punya pandangan lain bahwa ini potensinya lebih besar di ganda. Terus setelah kita rembuk, memang keputusannya kita mau kirim ke ganda. Itu bukan hal yang mudah loh. Jadi dikirim ke ganda itu ada yang punya mimpi kan banyak nih, pengen ini jadi pemain tunggal karena pemain tunggal penghasilan lebih tinggi. Nggak dibagi dua maksudnya, sama-sama tinggi sih. Jadi setelah itu kita pindah, itu yang komplain keras itu ibunya. Sampai minta tolong, pokoknya kalau bisa jangan dipindah. Jadi setelah saya jelaskan terus, nggak ketemu tuh. Akhirnya caranya gimana? Biar ada kesepakatan loh. Akhirnya saya bikin janji loh. Pokoknya kalau setahun Kevin nggak bisa jadi juara di ganda, bolehlah dibalikin lagi. Padahal itu mestinya janji palsu itu, cuma ngayemi ya orang Jawa itu, ngayemi ngademi gitu. Ternyata setelah setahun ya benar mulai muncul bibit di remaja juara di Sirnas, swasta nasional dan seterusnya, sampai tahun kedua itu sudah mulai meningkat lagi ke remaja dan sudah terus arahnya sudah ke arah juara terus itu. Akhirnya kita kembali lagi ke ibunya tadi. Kita tawarin lagi, ternyata kita mau balikin lagi loh. Mau balikin lagi ke Kudus loh. Ternyata mamanya itu, ibunya itu ngomong, jangan. Udah bener kok ini kok. Nah, itu yang cerita itu nggak bakal lupa. Sampai sekarang pun kalau ibunya dipelekin dikasih tahu lagi, diomongin lagi, ketawa sendiri gitu. Tahun kedua atau ketiga dia jadi juara nasional dan masuk pelatnas waktu. Dan setelah itu perkembangannya makin cepat gitu. Dan itulah ya, jadi cerita yang manis karena berhasil. Yang gagal lebih banyak dari itu, tapi nggak perlu diceritain. Hanya kita aja yang alami. Ya itu tadi ya kok behind the scene dari Kevin Sanjaya. Ya masih ada lagi rekan-rekan media.